Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Ayu Agustin, Natariana Herti, Latifani Nazifah, dan Muhammad Ulul Fahmi. Di sini kami akan membahas kasus aplikasi dan kasus lanjutan. Kasus aplikasi di sini ialah perusahaan Siemens. Perusahaan Siemens ini berusia sekitar 150 tahun dan juga berfokus pada produk-produk listrik. Pada kasus ini perusahaan Siemens memerlukan tenaga kerja yang sesuai dengan strategi HIL yang mereka miliki. Oleh karena itu, berikut adalah 4 organisasi yang seharusnya dimiliki oleh perusahaan Siemens dalam mengelola karyawan agar sesuai dengan strategi HIL yang mereka miliki. Yang pertama adalah produk berbasis inovasi dan nilai. Dengan adanya produk berbasis inovasi dan nilai, maka perusahaan akan semakin dikenal karena kualitasnya yang bagus. Dan karena itu, perusahaan akan memiliki penaikan penjualan terhadap produk-produk tersebut. Yang kedua adalah teknologi yang efisien. Dengan adanya teknologi yang efisien, dengan mudahnya perusahaan akan bisa mempromosikan produk-produk yang mereka produksi dan juga nantinya akan meningkatkan tingkat penjualan perusahaan. Yang ketiga adalah manajemen kerja tim. Dengan adanya manajemen kerja tim, maka para karyawan akan bisa bekerja dengan terstruktur dan juga bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik pekerjaan mandiri maupun kerja secara berkelompok. Dan yang terakhir adalah peran sosial. Peran sosial di sini memegang peranan yang penting juga, dikarenakan dengan adanya peranan sosial ini, para karyawan akan bisa saling berinteraksi bersama sesama karyawan, dan juga antar interaksi ini menimbulkan kedekatan antar karyawan yang kemudian akan menimbulkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi bagi perusahaan. Selain itu, berikut 4 kompetensi dan perilaku tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan Siemens, yaitu yang pertama, karyawan yang paham dan mampu melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan metode yang diajarkan pada saat pelatihan. Yang kedua, karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi dan sosial yang baik. Yang ketiga, karyawan yang mampu menggunakan sistem perusahaan secara internasional atau berskala global sesuai dengan yang telah ditetapkan atau diajarkan pada saat pelatihan. Dan yang terakhir, karyawan yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya juga memiliki sifat transparansi, terbukaan, dan mendukung keragaman antar karyawan. Bahasan kasus lanjutan. Perusahaan perlu meningkatkan program kualitas mereka dalam bentuk adanya visi dan misi dalam perusahaan yang akan menjadi standar pemilihan karyawan pada perusahaan tersebut. Jack dan Jenner berupaya mengoptimalkan kinerja karyawan dengan cara mengadakan rapat serta memberikan bonus kepada karyawan yang mendatangi rapat tersebut, yang menjadikan bahwa bukti Jack dan Jenner ingin melambangkan sistem kerja yang berkinerja tinggi sebagai program uji di salah satu stok mereka. Praktik dan kebijakan manajemen SDM dan perusahaan. Pada praktiknya, tentu hal ini tidak mudah dilaksanakan mengingat suatu organisasi atau perusahaan pasti tidak hanya terdiri dari satu kepala saja. Dibutuhkan suatu kebijakan yang berfungsi untuk membangun mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang terdiri dari 4 kebijakan utama dalam manajemen SDM, yaitu 1. Employee influence atau pengaruh atau keikutsertaan karyawan. 2. Human resource flow, alur SDM. 3. Reward system atau sistem penghargaan. 4. Work system atau sistem kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.